Etika merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah tolak pandangan baik dan buruk, atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai, pertanggungjawaban dan pilihan. Dan dunia bisnis etika memiliki peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi dari satu-satunya tujuan organisasi. Bisnis juga akan menjadi lebih sukses jika mempunyai perhatian terhadap etika. Karena hal ini meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan serta dapat mengurangi berbagai kerugian akibat perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh karyawan. Jelaskan itu semua maksudnya apa? Terdengarkan Pak suaranya? Ya, coba jelaskan itu tadi maksudnya apa? Coba jelaskan tadi itu maksudnya apa? Halo? Ya, lo yang tadi itu coba jelaskan maksudnya apa? Coba jelaskan yang kamu presentasikan tadi itu. Jelaskan. Maksudnya dari manajemen sumber daya manusia itu biasanya untuk melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari karyawan, Pak. Terus manajemen sumber daya manusia mau yang oh ya. Oke lah, sekarang kita lanjut ya, masuk ke materi baru. Hari ini materi kuliahnya tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Kita mulai tentang definisi CSR. CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility, yaitu bisa dikatakan semacam komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Gitu ya. Jadi maksudnya di dalam dunia bisnis ya, misalnya perusahaan. Jadi perusahaan ini tidak hanya fokus kepada orientasi kepada laba maksimal atau keuntungan maksimal ya. Jadi di sini juga sebenarnya dunia bisnis diwajibkan untuk dapat membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ya, melalui melibatkan dunia bisnis terhadap bidang sosial. Itu ya. Dalam bidang sosial tentunya di sini perusahaan mengeluarkan anggaran ya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, yang ekonominya lemah. Misalnya penyaluran bantuan sembako atau misalnya pengobatan gratis yang dananya itu ditanggung oleh perusahaan dan lain-lain, gitu ya. Di sini saya fokuskan dulu kepada manfaat CSR bagi perusahaan. Jadi kalau seandainya perusahaan itu melibatkan diri dalam bidang sosial, selain memberi manfaat kepada kepada masyarakat yang kurang mampu,
juga ini memberi manfaat bagi perusahaan, ya. Jadi masyarakat yang kurang mampu memperoleh bantuan dari perusahaan, dan bantuan yang diterima masyarakat itu bisa dikatakan pendapatan, ya. Jadi untuk menambah pendapatan rumah tangga sehingga mereka memiliki daya beli, gitu ya. Jadi manfaat CSR ini bagi perusahaan yang pertama itu adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan, gitu ya. Saya ulangi, yang pertama mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan. Kalau misalnya perusahaan menyalurkan bantuan, misalnya gini ya, misalnya perusahaan Inalum ya, Inalum misalnya. Inalum menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, misalnya pemberian sembako gratis misalnya, ya. Ini akan menjadi nama bagi perusahaan di mata masyarakat, bahwasanya perusahaan ini pernah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, ya. Jadi terkenal nama perusahaan ini. Jadi kalau terkenal nama perusahaannya, maka terkenallah produknya, karena masyarakat pasti bertanya-tanya, oh itu Inalum produknya apa, oh produknya ini misalnya, gitu ya. Jadi terkenal. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau perusahaan menyalurkan bantuan di program CSR ini kepada masyarakat kurang mampu, ini secara tidak langsung dapat menjadi iklan bagi perusahaan, gitu ya. Dapat menjadi iklan bagi perusahaan itu, sehingga namanya terkenal, produknya terkenal, maka perusahaan ini memiliki reputasi, ya, memiliki reputasi di mata masyarakat. Ya, jadi bisa dikatakan kalau perusahaan atau dunia bisnis melibatkan organisasinya di dalam program CSR, maka sama dengan itu perusahaan mengiklankan perusahaannya itu sendiri, ya. Jadi namanya terkenal, produknya terkenal, kemudian reputasi perusahaan itu menjadi terkenal, ya. Sehingga ini bisa menarik minat masyarakat untuk membeli produk perusahaan. Jadi ada timbal baliknya, ya. Perusahaan memberi, maka perusahaan juga menerima, gitu. Jadi kalau sudah reputasinya terkenal, maka perusahaan ini ya otomatis memiliki minat yang banyak dari masyarakat luas untuk membeli produknya, gitu ya. Kemudian manfaat CSR yang kedua bagi perusahaan yaitu mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, ya. Ada juga mereduksi risiko bisnis. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan melibatkan diri dalam program CSR, maka selain perusahaan itu mendapatkan keuntungan, juga perusahaan itu menjadi terkenal, ya. Kalau dikatakan mereduksi risiko itu berarti adanya pengurangan terhadap risiko. Risiko apa? Ya itu tadi risiko, kalau perusahaan itu kan risikonya yang paling dikhawatirkan itu adalah risiko rugi. Bagaimana kerugian itu bisa dihindari, gitu ya. Nah, ini balik lagi ke reputasi tadi. Kalau reputasi perusahaan sudah terkenal, maka perusahaan ini akan banyak peminat produknya dari masyarakat, ya, sehingga
apa namanya penjualan bisa meningkat, gitu ya. Penjualan bisa meningkat. Jadi kalau penjualan meningkat, laba meningkat, maka risiko bisa dihindari, gitu ya. Jadi perusahaan itu juga melibatkan operasinya dalam bidang sosial. Atau bisa juga misalnya perusahaan ini memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, misalnya ya. Kemudian bisa juga perusahaan memberikan beasiswa kepada pelajar ataupun mahasiswa dari kalangan ekonomi lemah. Jadi operasinya ini tidak hanya operasi untuk bisnis ya, tapi operasinya ini juga terlibat dalam bidang sosial. Maksudnya beroperasi secara sosial itu beroperasi itu maksudnya melibatkan diri dalam bidang sosial gitu. Umumnya kalau iklan dibuat di misalnya di televisi atau di saluran-saluran lainnya, itu biasanya biayanya lebih besar kalau dibandingkan anggaran untuk CSR ini, gitu ya. Kemudian melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan yang sudah terkenal oleh masyarakat luas ya, maka seluruh akses untuk mendapatkan berbagai sumber daya itu mudah. Misalnya kalau sudah bereputasi, ini biasanya banyak peminat dari kalangan masyarakat untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan ini, sehingga perusahaan ini tidak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, ya, karena sudah memiliki reputasi, ya, ataupun memiliki citra di mata masyarakat luas. Otomatis banyak itu dari kalangan rumah tangga yang bersedia untuk bekerja di perusahaan ini, ya, bekerja dari sejak diterima oleh perusahaan sampai dengan pensiun. Jadi perusahaan tidak kesulitan untuk mendapatkan sumber daya manusia, ya. Tidak perlu sulit ya, karena banyak masyarakat yang menjadi peminat berkat citranya ini meningkat di mata masyarakat, gitu ya. Kemudian terbuka peluang bagi perusahaan untuk bisa dengan mudahnya memperoleh sumber daya alam sebagai sebagai bahan baku untuk produksi, gitu ya. Karena terkenal, maka seluruh pemasok itu ya akan bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan bahan baku bagi perusahaan misalnya, termasuk juga penyediaan tenaga kerja misalnya bagi perusahaan-perusahaan outsourcing, ya, atau misalnya rumah tangga mendengar bahwasanya perusahaan ini memiliki citra yang baik, maka dari kalangan rumah tangga itu akan mengajukan diri untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan ini. Jadi semua akses itu bisa lebih mudah. Kemudian membuka peluang pasar yang lebih luas. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan saya menjelaskan tentang mengurangi risiko bisnis. Jadi kalau dunia bisnis melibatkan dalam program CSR bisa membuka peluang pasar yang lebih luas, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kok bisa perusahaan itu kalau menjalankan program CSR maka dapat membuka peluang pasar yang lebih luas? Coba kamu, Agatha. Maaf Pak, gimana Pak? Suara Bapak putus-putus Pak. Coba kamu jelaskan, kalau seandainya perusahaan itu terlibat dalam program CSR, maka dapat membuka peluang
pasar bagi perusahaan gitu. Coba jelaskan sedikit. Coba jelaskan. Coba Agatha. Misalnya perusahaan itu menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, misalnya bantuan sembako gratis misalnya kan. Nah, kalau misalnya perusahaan membagi-bagi bantuan kepada masyarakat kurang mampu, di sini manfaatnya katanya bisa memberi peluang pasar yang lebih luas kepada perusahaan. Itu bagaimana hubungannya? Coba fokus layarnya, satu layar wajahnya. Fokus satu layar. Suaranya mana? Nggak ada suara kamu. Ini udah ada, Pak. Ah ya. Nah, misalnya kan perusahaan A dia bagi-bagi sembako di suatu daerah ya kan. Jadi karena dia udah pernah bagi sembako di situ, otomatis masyarakat di situ kan lebih memperhatikan nama dia. Misalnya oh si PTA gitu. Jadi kedepannya itu masyarakat akan lebih memandang ada perusahaan itu, Pak. Dan gitu kan promosi dari mulut ke mulut. Jadi masyarakat mungkin akan merasa kayak, oh dengan kita membeli produk ini mereka juga ada melakukan hal baik ini ke masyarakat lain gitu, Pak. Oh gitu. Oke, bisalah kayak gitu. Coba yang lain mana nih? Ini kenapa mukanya nggak kelihatan semua? Coba kamu Dickson, mana nih mukamu? Cuman kepalanya nampak. Jacqueline, Ya Pak. catat ya Jacqueline ya. Nama-nama yang tidak ada di Zoom lapor ke saya, tapi namanya ada di absen grup ya. Lapor ya. Japri ya. Oke, Pak. Oke, Dickson, kamu Dickson. Semua fokus, wajahnya satu layar. Kalau enggak, retak ginjal kalian nanti. Kalau perusahaan ada pembagian sembako kayak gitu Pak, biasa kan itu bisa menaikkan citra nama perusahaan kan Pak. Misalnya mungkin perusahaan inilah ada bagi sembako gitu, otomatis kan masyarakat sekitar yang dapat sembako itu kan juga tahu gitu perusahaan kita bergerak di bidang apa. Itu otomatis kan menaikkan citra nama baik perusahaan Pak. Jadi ya otomatis penjualan juga akan naik kan Pak. Gitu. Ya Pak, gitu Pak. Oke, bisalah. Coba kamu Kristen. Mana nih mukanya? Kok nggak ada? Layarnya mati. Nah, coba kamu. Coba Kristen. Ya, Pak. Hampir sama sih, Pak. Kalau misalnya mereka ada melakukan pembagian sembako sama orang-orang yang membutuhkan, berarti kan citra mereka itu juga naik. Nah, dengan citra mereka juga naik, berarti kan itu adalah marketing secara tidak langsung, mulut dari mulut. Akhirnya orang-orang yang mendapat bantuan itu akan membeli barang dari perusahaan yang membagikannya. Terus? Itu aja. Itu aja. Ini Ya, Pak. yang lain mana nih kok nggak aktif videonya? Ingat Jacqueline, catat semua ya. Ya, Pak. Sekarang kita lanjut untuk manfaat CSL tadi bagi perusahaan ya.
Di sini ada mereduksi biaya, misalnya terkait dengan dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, peluang mendapatkan penghargaan. Ya, jadi kalau yang ini manfaat CSR-nya itu bagi perusahaan adalah mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Nah, coba siapa bisa jelaskan ini apa hubungannya? Mengurangi biaya, ya, misalnya biaya terkait dampak pembuangan limbah, atau misalnya biaya iklan, karena biaya iklan itu diganti dengan program CSR misalnya, ya, karena biaya iklan itu besar, itu ya, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya manfaatnya itu adalah mengurangi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, itu hubungannya bagaimana? Coba kamu, Jacqueline. Ya, Bapak. Katanya kalau misalnya menjalankan program CSR, maka itu akan bisa mengurangi biaya, ya, bisa mengurangi biaya. Itu apa hubungannya? Cepat. Yang lain mana nih videonya? Nggak ada nih videonya, mati semua. Coba cepat. Es nih, bukan kopi. Halo. Ya, ayo, halo, coba Jacqueline. Pak, bisa tolong diulang, soalnya Pak tadi juga ada suara soalnya dari sini. Kalau misalnya perusahaan melibatkan diri dalam program CSR, itu manfaat bagi perusahaan itu bisa mengurangi biaya. Coba jelaskan apa hubungannya? Cepat. Mengurangi biaya itu mungkin karena adanya CSR, jadi kayak terbantu Pak untuk promosi. Jadi ibaratnya sebagai pengganti iklan. Selain itu? Terus lebih banyak orang juga mengenal produk tersebut dari perusahaan tersebut. Apa kaitannya dengan bisa mengurangi biaya? Sehingga lebih hemat. Kaitan apa, Pak? Apa kaitannya dengan manfaatnya bisa mengurangi biaya perusahaan? Mengurangi biaya iklan, Pak. Mengurangi pengeluaran biaya, mengurangi pengeluaran biaya tingkat. Kayak Gitu. Kamu, Agatha? Itu Pak yang tadi Bapak bilang limbah, boleh diulang? Coba fokus satu layar wajahnya. Wajahnya fokus satu layar. Nah, jelaskan. Udah Pak. Coba jelaskan. Kalau tadi saya agak setuju sih Pak sama yang dibilang Jacqueline, karena kan dengan kita misalnya tadi udah bagi-bagi sembako kan, jadi kita kan sebagai pengganti biaya iklan, karena masyarakat kan udah kenal sama kita setidaknya dikit lah ya kan, jadi itu pengganti biaya iklan, gantinya kita bikin yang berbuat baik. Terus kalau yang tadi yang limbah Pak, gimana itu Pak? Ya, ini saya nanya. Enggak, yang tadi Bapak bilang limbahnya, kalau tadi Bapak maksudnya kalau kita mengolah limbah biayanya makin Bukan, maksudnya gini. Kalau perusahaan terlibat dalam program CSR, maka dapat mengurangi biaya
Misalnya salah satunya itu juga mengurangi biaya biaya pembuangan limbah. Nah, coba kamu bisa jelaskan. Coba jelaskan. Yang lain siap-siapkan jawabannya. Jangan tunggu ditanya baru mikir. Apa limbahnya? Mungkin limbahnya bisa didaur ulang ya Pak ya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Nggak kedengaran Pak. Apa hubungannya? Kalau limbah bisa didaur ulang kan otomatis biaya kita ini Pak, terkembalikan lah istilahnya. Karena kan kalau misalnya lah limbah kita itu yang bisa dijual kembali, misalnya plastik bisa kita butut atau kertas bisa kita butut ya kan, itu kan berarti kita bisa jual lagi Pak limbahnya kita, jadi kita bisa untuk kembali ke biaya produksinya. Ya bisa kayak gitu. Jacqueline, Iya Pak. ada berapa orang yang sudah kamu catat nama-namanya? Dari yang tadi saya screenshot, kira-kira ada yang partisipasi itu ada 18 orang Pak. Berapa? 18 orang. Yang kamu catat namanya? Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Kalau stakeholder ini maksudnya apa ya? Pemegang kepentingan dalam suatu perusahaan. Gitu ya. Sebenarnya kalau dalam satu perusahaan itu banyak yang memiliki kepentingan ya. Selain SDM-nya ya, SDM misalnya karyawan. Kalau karyawan kepentingannya adalah untuk mendapatkan gaji atau upah atau kompensasi ya. Kemudian pemasok ya, pemasok bahan baku ya. Kemudian pemasok teknologi ya, teknologi produksi misalnya, pemasok ATK, perlengkapan kantor misalnya. Kemudian stakeholder ini termasuk juga pemerintah, itu ya. Sebenarnya termasuk juga pemerintah karena di sini pemerintah itu kepentingan adalah untuk menerima pajak dari perusahaan sebenarnya ya. Sama ini sebenarnya ya, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, kemudian memperbaiki hubungan dengan regulator. Regulator ini bisa dikatakan pemerintah. Ya, stakeholder. Siapa lagi stakeholder itu? Misalnya masyarakat juga memiliki kepentingan. Kalau kepentingan masyarakat itu ya, kalau di dalam istilah ekonomi, masyarakat itu adalah rumah tangga. Kepentingan di dalam perusahaan itu dia bisa sebagai tenaga kerja dan dia juga bisa sebagai konsumen atau pelanggan. Gitu ya. Jadi ini saya gabung jadi satu aja ya, termasuk pemerintah ya di stakeholder ini ya. Jadi kalau dengan pemerintah itu, kalau kita ini kan sebenarnya pengentasan kemiskinan ini kan sebenarnya program pemerintah. Cuman pemerintah ini juga dibantu oleh swasta, misalnya perusahaan ya, untuk mengurangi beban pemerintah. Kalau misalnya anggaran perusahaan sedikit, sementara jumlah penduduk miskin banyak, ini nggak tercover semua oleh pemerintah. Maka dibantu oleh swasta. Gitu ya. Nah, otomatis kalau perusahaan bantu nih pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, maka antara perusahaan dengan pemerintah ini memiliki hubungan yang baik. Gitu ya.
termasuk juga dengan stakeholder lainnya. Kemudian manfaat selanjutnya itu adalah meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Ya, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, otomatis gitu ya. Karena kalau seandainya citra meningkat, reputasi meningkat, penjualan naik, maka karyawan juga sejahtera, gitu ya. Otomatis kalau perusahaan sejahtera, karyawan akan sejahtera, disejahterakan oleh perusahaan. Ya, misalnya gaji karyawan itu dinaikkan, misalnya ya, atau kompensasi lainnya juga dinaikkan. Jadi kalau seandainya karyawan semakin sejahtera, maka karyawan akan meningkat produktivitasnya. Ya, outputnya itu yang dihasilkan oleh karyawan meningkat. Jadi kalau ada peningkatan kesejahteraan terhadap karyawan, maka akan ada semangat kerja karyawan. Kalau karyawan semangat kerjanya meningkat, maka karyawan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan untuk terus meningkatkan produktivitasnya terhadap perusahaan, sehingga kinerja perusahaan meningkat. Gitu ya. Jadi selain memberikan perhatian kepada karyawan, ya, meningkatkan kesejahteraan juga bisa meningkatkan produktivitas, juga meningkatkan kinerja karyawan. Jadi kalau kinerja karyawan meningkat, maka kinerja perusahaan juga meningkat, gitu ya. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu peluang mendapatkan penghargaan. Misalnya penghargaan dari siapa? Misalnya penghargaan dari pemerintah kepada perusahaan atas dedikasinya dalam membantu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui program CSR misalnya. Atau misalnya tokoh masyarakat ya memberikan penghargaan kepada perusahaan dikarenakan perusahaan telah memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah tokoh masyarakat itu, ya. Jadi besar manfaatnya CSR ini bagi perusahaan, bukan hanya bagi masyarakat ya, tapi juga bagi perusahaan. Tuh, makanya kalau kalian punya usaha ya, baik yang punya badan hukum ataupun tidak punya badan hukum, untuk meningkatkan reputasi dan citra usaha kalian, untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan iklan dan lain-lain, maka libatkanlah usaha kalian itu di program CSR, gitu ya. Jadi itu tidak ada ruginya. Banyak sekarang para pelaku usaha itu menghindar dari program CSR ini, makanya usaha mereka itu jalan di tempat, bahkan ada yang gulung tikar, gitu ya. Jadi ada timbal baliknya, timbal balik yang positif yang diterima oleh perusahaan, gitu ya. Nah sekarang tadi kan gini ya, perhatikan semua ya. Perhatikan semua. Tadi kan ada beberapa poin manfaat CSR bagi perusahaan. Tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Nah, saya minta kalian buat contoh kasusnya ya. Contoh kasus itu diurutkan beberapa poin-poin tadi ya, dibuat dalam satu contoh kasus, ceritakan secara detail ya. Itu dikirim ke email, jangan dikirim ke grup karena nanti di copy paste sama yang nggak masuk kuliah tadi. Oke ya. Untuk Zoom sampai di sini jawabannya itu nanti dikumpul di email itu jam 7 pas gitu ya. Tidak boleh lewat 1 detik pun. 1 detik pun lewat itu nggak ada nilai. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk Zoom-nya.